Bang Juri! Abang! Bang! Abang! Abang! Mama Oneng ngimpi lagi. Kenapa lu teriak-teriak malam-malam? Oneng ngimpi, Mak. Mama Oneng ngimpi ayah Juri dipukulin Mak lagi ya? Abisnya lu ngimpi apaan? Oneng ngimpi Bang Juri kawin lagi, Mak. Gua kira lu ngimpi dipatok ular. Cuma ngimpi si Juri kawin aja lagi pakai teriak-teriak. Bikin bangun orang lagi tidur. Kawin lagi ya, Bang. Juding! Juding! Jadi awas lu ya. Brengsek lu. Juding! Juding! Brengsek lu. Awas lu. Gentang! Gentang! Mak bangun, Mak. Mak bangun, istighfar. Ribut. Bangun, Mak, bangun. Aduh. Kenapa sih, Mak? Hah? Aduh, gua sebel dah. Gua ngimpi si Juri. Mak, ngimpi Bang Juri kawin lagi sama kayak Oneng. Tuh kan, Mak Haji mertuanya kesel apalagi Oneng. Gue mimpi si Juri bukan dia kawin lagi. Gue mimpi dia udah kaya raya. Udah punya mobil. Nah, Emak ngimpi Bang Juri udah kaya punya mobil. Kenapa Emak kesel? Habisnya gue mau numpang dia kagak kasih. Ini kan buku tafsir mimpi yang waktu itu dipinjam sama Emak kan? Iya. Kok emang Po Oneng mimpi baju Po Oneng dipakai orang lain? Bukan, Mil. Terus mimpi cincin kawin Po Oneng hilang? Kalau itu sih gue kagak ngimpi. Emang udah lama lagi cincin kawin gue dijual sama Bang Juri. Terus mimpi apaan dong, Po? Bang Juri kawin lagi. Ada nggak ya artinya di buku tafsir lu ya? Gini aja deh, Po ya. Daripada Po Oneng kepikiran sampai ke bawah mimpi, mending Po Oneng telepon aja ke Surabaya ya, Po ya. Tanya, bener nggak Bang Juri kawin lagi? Emang Bang Juri mau ngaku apa ya kalau gue tanya masalah itu? Ya kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Terus gimana dong? Kalau gitu, Po Oneng susulin aja ke Surabaya. Dari itu juga gue emang pengen nyusul Bang Juri ke Surabaya. Cuman kan alamatnya kagak jelas. Lagian ntar kalau gue ke sono ternyata Bang Juri kagak kawin lagi, bisa-bisa malah gue yang dimarahin sama Bang Juri. Ingat? Tapi Mila jadi bingung. Nah, Mil, gue tahu caranya.
gue mau nanya langsung sama Bang Juri, dia kawin lagi apa enggak? Katanya nggak mau nyusulin ke Surabaya. Iya, emang gue kagak nyusul ke Surabaya. Dengerin dulu. Nih, ntar kalau gue ngimpi lagi, gue tanya langsung sama dia, abang kawin lagi apa enggak nih? Gitu kan? Kalau dia mau marah, gue bangun deh. Beres kan? Once. Ucup. Pak Haji, tadi Ani denger suara si Ucup lagi ngobrol sama si Parti. Tapi pintunya dikunci, Ed. Tahu Pak Haji. Cop, Ucup! Pak Haji, lu ngapain aja sih? Lama banget. Gue panggil-panggil dari tadi. di dalam lagi tidur-tiduran. Pak Haji mau lagi duit kontrakan. Nih, saya udah siapin. Tumben lu ada. Waduh, duitnya ribuan semua. Si Ucup suka alergi Pak Haji kalau megang duit lebih gede dari ribuan. 10.000, 11, 12, 13. Emang duitnya mesti dihitung lagi Pak Haji? Lah iya, Cup. Kalau kurang, ntar gue yang dimarahin bini gue. Nah Pak Haji, kagak ada salahnya kalau dihitung lagi. Ngampur aja lu ke garam. Ente ribuan mulu Cup. Ente narik ojek apa jadi kondektur? Aduh, lu berdua ribut aja. Gue jadi lupa nih hitungnya nih. 1.000, 2.000, Pak Haji, 3.000. ini duit tebel banyak banget. Kalau dihitung lama, kan Pak Haji banyak urusan nih. Pulang aja Pak Haji. Lu ngusir gue? Enggak ngusir, enggak. Bang Ucup, Parti masih ada di sini nggak? Enggak Pak Indun. Bukannya tadi kan ngobrol sama Bang Ucup. Bener Pak Indun, Ani juga denger tadi suara Parti ngobrol sama si Ucup. Loh, ada apaan nih? Ini loh Parti, aku kan nyariin Parti. Katanya Bang Ucup nggak tahu Parti kemana. Iya kalau saya nggak tahu, mesti diapain? Saya masih ngantuk nih, mau tidur dulu ya. Tar dulu, tunggu Bang Ucup. Apalagi sih Pak Indun? Bang Ucup tuh yang sebelah tuh kok pakai sendalnya Parti. Ini baru berita nih, anget. Berita apa, Mas Bawon? Nih, niatnya ngumpet demi istri muda, tapi malah mati digorok istri tua. Bayam, besok ya. Ngutang melulu. Pok, Mila telepon aja ya Mr. Blacknya ya. Pok Oning tahu nggak nomor HP-nya? Ya tahu dong Mil. Waktu itu kan kita nelfon dia kan. Terus nomor teleponnya itu gue catat, terus gue simpen Simpennya di mana? di itu, di remote TV. Remote TV-nya mana? Tar, pasti ada kok. Ma, remote TV mana, Mak? Lo mau nonton apaan sih? Minjem, Ma, sebentar. Oneng ada perlu. Minjem ya. Masih anget lagi, pegang deh. Udah nyambung nih, Pak. Apa? Lu aja yang duluan ngomong. Ntar kalau dia ngomong bahasa Inggris, gue malah bingung. Hello? Mr. Black? How are you? I'm Mila.
right. Do you still live alone? Yeah, me too. No, I don't have boyfriend now. Yeah, really. Mr. Black, if you come back to Jakarta, don't forget to bring me something. Oleh-oleh ya. Okay. Bye-bye, Mr. Black. Di mana alamatnya Mr. Black? Aduh, Mila lupa nanya alamatnya. Aduh, kalau gitu Mila telepon lagi ya. Tunggu. Udah nyambung belum? Bentar, Po. Gimana? Nyambung nggak? Ya, pulsa Mila habis. Pak Yadi. Pak Yadi dari mana aja sih? Semalam saya tidur di pangkalan, Pok. Memangnya kenapa? Pak Yadi dicari nama istrinya tuh. Tina? Iya. Paling dia cuma meminta duit buat biaya anaknya. Sekarang mana, Pok? Tuh lagi nungguin. Pak Yadi mau kemana? Nanti kalau si Tinanya keluar dari rumah si Ucup, bilang aja saya narik selama 1 bulan. Ya, Po ya. Ngapain Pak Yadi ke rumah saya? Saya numpang ngumpet. Ya. Istrinya Pak Yadi tuh nunggunya di rumah saya. Di rumahnya si Ucup lagi rame. Banyak orang tuh. Lu nggak usah bohong deh, Cup. Kalau ada laki-laki sama perempuan di dalam kontrakan, apalagi pintunya dikunci dari dalam, ngapain lagi kalau Pak, bukan? sumpah saya berdua masih Pati nggak begituan, belum nyampe ke situ. Lo udah nyampe kek, belum kek. Gue kagak peduli. Yang jelas, gue kagak mau kontrakan gue lu jadiin tempat maksiat. Saya juga nggak mau. Lingkungan RT kita tercemar gara-gara lu berdua. Lu sekarang nikahin si Parti. Saya setuju. Bagaimana Kang Pati? Aku sih setuju saja, Pak RT. Nah, Parti udah mau, udah setuju. Lu bagaimana, Cup? Iya, saya sih mau juga. Tapi kalau suruh kawin sekarang duitnya dari mana nih? Kalau cuma buat nikah, nih, duit yang lu bayar buat kontrakan, gue kasihin lu lagi. Nih, tuh. Ambil. Nah, biaya buat nikah udah dikasih sama Pak Haji Nasir. Terus lu bingung buat apaan lagi, Cup? Iya, biaya sesudah nikah. Apa Pak Haji masih mau nanggung juga? Aduh, bajunya mirip banget Pak Yadi. Tolong pegang dulu ya, Mas ya. Iya. Saya mau pergi dulu sebentar. Iya. Nang ning kung anak manis bapaknya ganteng. Ada rapat apaan sih di rumah lo, Cup? Rapat gara-gara Ucup rapat sama si Parti. Ngomongin. Kan Pak RT tahu, tuh warung sumbernya gosip. Gue juga cuman basa-basi doang. Gue udah tahu kalau lo ketangkep kawin sama si Pati kan? Bener, Cup. Udahlah, nggak usah diributin lagi. Yang penting kan si Ucup udah mau tanggung jawab. Pak Yadi? Iya. Anak siapa tuh? Anak saya, Pak RT. Siapa yang bawa, Pak? Sama ibunya. Lagi keluar sebentar. Tuhan udah boleh ngatur kali ya. Maksud kamu apa tuh, Cup? Iya, kan sebentar lagi saya kawin nih, Pak. Jadi saya nggak usah repot-repot ngusir Pak Yadi dari rumah saya. Kayaknya Pak Yadi juga mau balik sama istrinya. Kontrakan di samping saya juga kosong. Betul juga sih. Biar nanti saya tanya istri dulu. Apa dia mau ngontrak di sini? Ibu. Tin, gimana? Menurut kamu kalau kita kontrak di sini aja? Sebentar lagi si Ucup mau kawin. Saya nggak bisa, Mas. Loh,
kamu mau tinggal di mana? Maaf Mas, sebenarnya saya kesini bukan mau ngajak Mas Yadi balik, tapi saya mau minta tanda tangan Mas Yadi buat surat cerai. Ini Mas, kenalin, Mas Bowo, calon suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Yadi? Poneng, entah kalau istri saya nyariin bilang saya nggak ada Poneng ya. Lah, emang kenapa? Aduh, Poneng bilang aja nggak ada, pokoknya gitu deh. Mak, boleh nggak Mak saya numpang di sini Mak? Numpang ngumpet Mak. Boleh. Di kamar gue, apa mau di dapur? Ya di mana aja Mak, yang penting istri saya nggak ketahuan Mak ya. Kalau di kamar gue 10.000, kalau di dapur 5.000, kalau di WC 3.000 aja. Tapi sekalian lu bajurin ya, serang gini, gue baju habis. Maaf Mbak, Mas Yadinya mana ya? Tadi kesini. Mbak, istrinya Pak Yadi? Betul Mbak, tadi Mas Yadi kesini mau pinjem pulpen. Pulpen? Pulpen buat apaan? Buat tanda tangan surat cerai saya. Oh, jadi surat yang selembar itu yang barusan dibawa sama Pak Yadi. Surat yang barusan itu surat cerainya. Betul Mbak. Mas Yadinya mana? Mas Yadi nggak ada di sini. Enggak kan Mak? Nggak ada di sini. Dari mana lo, Cup? Ini abis nyari baju kebaya yang cocok buat si Pati nikah. Yang cocok sih banyak Cup, tapi yang murah apalagi yang gratis emang susah dicari. Gue maklum kalau lo kesel gara-gara gue mau nikah, tapi nggak usah khawatir. Ntar gue bikinin lobang buat lo ngintip, ya? Cuma ngintip, yang bakal kelihatan gelap. Kan tuh lampunya gue nyalain, ayo. Ini bukan masalah lampunya Cup, tapi kulit ente yang pada gelap. Selamat tinggal malam-malam yang sepi. Selamat datang malam-malam yang penuh kemesraan dan menggairahkan. Selamat datang hari-hari yang penuh harapan. Karya Yusuf bin Sanusi. Sumbangan apaan lagi, Teh? Sampah udah, keamanan udah, betulin MHT yang rusak juga udah. Sumbangan buat si Ucup kawin. Selamat tinggal malam-malam yang sepi. Selamat datang hari-hari yang penuh dengan permohonan sumbangan. Bener, Cop. Besok lo mau nikah. Ya, gimana ya Pak Jajang? Kayaknya emang udah nyampe jodoh saya. Iya ya. Jajang mau nyumbang nggak? Ada nih goceng. Mat, lu minta sumbangan udah minta izin sama RT RW belum? Lah ini Pak RT yang nyuruh. Sumbangan apa lagi sih? Baca sendiri. Nih Neng Tina, gue kagak nyalahin lu deh kalau lu minta cerai dari si Yadi. Kagak ada yang bisa diharapin. Sebetulnya sih saya mau minta cerai sama Mas Yadi bukan cuma karena masalah ekonomi, Mak. Tapi Mas Yadi orangnya nggak bertanggung jawab. Kalau pergi berbulan-bulan, terus nggak pulang tanpa kabar. Sama mantu gue. Belajar no, pengalaman dari dia. Ngeles dah. Misi Bu. Tin, gimana? Udah beres? Belum, Mas. Mas Yadinya nggak ada. Oh ya, Mak, kenalin. Ini Mas Bowo, calon suami saya. Iya. Assalamualaikum. Maaf Mas, situ yang punya sedan baru ya, yang parkir di pinggir jalan. Betul Mas, memangnya ada apa? Bisa dimajuin dikit gak? Soalnya mobil Ani mau keluar. Ani ngeri kalau keserempet mobil mahal. Sebentar ya Tin. Iya, Mas. Bentar. Mobil baru ya?
mobil dia, Mak. Oh, mobil pinjeman. Gue kira mobil dia sendiri. Ngapain lu kawin sama dia? Apa bedanya sama si Adi? Ya, mobilnya ada di rumah. Nah, yang di depan itu mobilnya buat saya nanti kalau saya udah jadi istrinya. Loh, kok Mas Jadi ada di sini? Gimana sih? Kan saya udah bayar, Mak. Gue juga dulu kayak lu. Tahu nggak gue keras, gue pengen cerai dari laki gue. Tapi bapak gue buru-buru dimasukin deh gue sama laki gue ke dalam kamar. Sekamar. Sehari semalam gue kagak boleh keluar. Akhirnya gimana, Mak? Akhirnya, nah tuh dia, jadi deh tuh si Oneng. Tapi niat saya sudah bulat, Mak. Saya minta cerai. Gue juga begitu dulu. Gue udah bulat, kagak ada gepeng-gepengnya. Babe gue bilang, kalau lu ngikutin emosi lu bakalan nyesel seumur hidup lu. Katanya gitu. Nah, masukin deh gue ke dalam kamar no, supaya gue bisa berpikir secara dingin. Gitu dia bilang. Din, kayaknya Emak ada benarnya juga deh. Tapi saya nggak tega, Mas. Kalau Mas bawa mesti nunggu lama. Kalau dia memang bener-bener cinta sama lu nih, jangankan 2 jam, 2 hari 2 malam dia tetap mau nungguin. Neng, lu bukannya cepet-cepetan lu beresin pakaian lu. Mana lu liatin aja fotonya si Juri. Yang ngimpiin Bang Juri kawin lagi kan Oneng. Kenapa jadi emak yang semangat? Kan lu sendiri yang pengen ngebuktiin kalau si Juri itu udah kawin lagi apa enggak. Ya. Hah? Iya deh, ya udah. Oneng mau berangkat ke Surabaya. Asal emak jamin di sono Bang Juri kagak beneran kawin lagi. Jamin gak? Gimana lo? Udah berubah pikiran? Saya tetap minta cerai, Mak. Dengerin ya. Nih, perbuatan yang halal tapi paling dibenci Tuhan itu adalah perceraian. Lu mau? Dimusuhin Tuhan terus-terusan? Enggak, Mak. Enggak mau. Lu, Tin? Sebenarnya sih saya... Lu mau kagak dibenci sama Tuhan seumur hidup lu? Ya enggak, Mak. Udah, pikir yang mateng. Kesian tuh anakmu, masih bayi. Neng, nih, kalau lu kagak minta cerai sekarang nih dari si Jurik, lu bakalan diinjek-injek terus sama si Jurik. Oneng gak mau cerai, Ma. Oneng gak mau cerai. Kata Pak Ustadz juga, cerai itu perbuatan halal yang dibenci sama Tuhan. Tapi halal kan? Gimana?
Lu udah pikir matang-matang? Udah, Mak. Bagus dah. Tapi saya tetap minta cerai, Mak. Berarti lu masih dikuasain sama emosi lu. Lu masih perlu waktu lagi buat ngejernihin pikiran lu. Kalau gitu sini dah. Surat cerainya. Lu pegang dulu ya. Isi Bu, Tinanya mana ya Bu? Ada. Bentar ya. Si Tina bilang katanya mobil yang di depan buat si Tina ntar ya. Betul Bu. Kalau dia udah jadi istri saya. Terus kalau mobil yang situ pakai buat siapa ntar? Yang satu buat pembantu ke pasar, yang satu lagi buat saya ke kantor. Neng, mana? Tip X si Soleh mana? Tip X. Ma mau tip X Bang Juri dari ingetan Oneng supaya Oneng kagak inget lagi sama dia. Bukan. Gue mau ngapus nih nama si Tina sama si Yadi di surat cerai nih. Jadi Ma udah nyuruh Pak Yadi sama Mbak Tina supaya kagak jadi cerai? Iya. Nih, kalau nih nama udah gue hapus, gue bisa hapus nih, lu bisa ngajuin cerai sama si Jurik pakai surat nih. Beres kan? Gimana sih lu? Neng, masa lu mau kalah sama pembantu? Ke pasar aja diantar pakai sedan. Emang situ udah yakin mau kawin sama si Tina? Si Tina kan janda. Iya Bu, setelah si Tina dapat surat cerai dari suaminya yang sekarang, si Tina kami bermaksud melangsungkan pernikahan. Oh ya, sekarang Tinanya di mana ya? Ada tuh di kamar saya. Bisa tolong dipanggilin nggak Bu? Ya, gimana ya? Namanya juga suami istri baru ketemu. Yo. Jadi Pak Yadinya ada di situ juga? Ya, Pak Yadi kan masih suaminya yang sah. Ya saya kagak bisa ngelarang. Saya nggak percaya kalau si Tina itu mengkhianati saya. Yadi? Iya, Mak. Mbak Tina? Iya, Mak. Ada apa? Enggak, terusin aja deh, terusin. Ternyata semua perempuan sama aja, nggak bisa dipercaya. Tunggu dulu. Kagak semua perempuan begitu. Nih, Alex aja nih, Oneng nih. Dia lagi ngurus perceraiannya sama suaminya. Tapi dia jande, tapi kagak punya anak kayak si Tina. Kalau mobil nih, dia belum turun mesin. Kayak si Tina. Saya jamin mesinnya masih halus, belum ngelitik. Nah, ini Bapak Pengulunya udah datang. Pak RT, semuanya udah siap? Udah lu siapin semua kan, Cuk? Udah dong, Teh. Bapaknya calon pengantin wanita sudah ada? Bapaknya si Parti? Iya, lu udah panggil belum? Belum, Teh. Gimana sih lu? Kalau bapaknya Parti nggak datang, siapa yang mau jadi wali? Ya sudah,
Sekarang dijemput aja. Siapa yang tahu rumahnya? Masa mesti saya juga sih, Teh? Habisnya kan cuma lu doang yang tahu rumah Pak Leknya si Pati, tempat bapaknya si Pati nginap. Ya apa deh, Cup, daripada ente kagak jadi nikah. Masa kok pakai jas begini bawa motor? Emangnya kenapa sih, Cup? Cup, ente nggak usah khawatir. Orang-orang yang ngeliat ente naik motor pakai jas kagak bakalan tahu kalau itu jas boleh pinjem, man. Udah kemarin kalau ngomongnya. Ini jas gue baru beli. Tunggu Bang Cup. Ada apa sih Pak Yanto? Nanti kalau udahan, tolong jasnya di laundryin. Keras. Tunggu. Di jas ini ada sapu tangan saya, Bang Ucup. Ini Pak Yanto mau minjem sapu tangan gue. Udah ya. Tunggu. Di jas ini ada duit. Baru minjem. Nih, pulangin nih, ambil sekalian itu. Udah gak jadi. Mas, tolong sebentar mas. Mobil saya dicolong orang mas, tolongin kejar mas. Gak bisa, saya buka. Tolongin cepet mas. Saya harus buru-buru nih. Ya, tapi saya Cepetan mas. Ntar kalau dapet saya kasih bonus. Mbak, lihat orang pakai baju biru bawa tas nggak? Oh, tadi yang naik motor sama pakai peci. Iya. Baru aja jalan. Emang kenapa sih? Dia udah nyolong tas dari dalam mobil saya, Mbak. Yuk. Si Ucup udah belum sih nikahnya? Kayaknya belum tuh, Pok. Lagi nungguin bapaknya Parti kali. Pok, katanya Pok Oneng mau nyusul Bang Juri ke Surabaya ya? Iya sih, tadinya begitu. Gara-gara gue ngimpi Bang Juri kawin lagi. Terus kenapa nggak pergi? Abis gue pikir ya udah deh, mendingan gue percaya sama Bang Juri aja daripada gue percaya sama mimpi gue yang belum tentu bener apa salahnya, ya nggak? Nih Pok ya, Nur kasih tahu ya. Setahu Nur sih, kalau misalkan baju pengantin kita dipinjam sama orang lain, berarti suami kita mau nikah sama orang lain. Nikah lagi. Gue juga udah ngomong gitu Nur kemarin. Kalau itu gue udah tahu, Nur. Udah banyak bukti. Pak Oneng, tolongin ini dong Pak Oneng. Dandanan si Pati ini betulin Pak Oneng. Tuh liatin maskaranya belepotan. Itu kan baju pengantin Oneng. Bukan, Mbak. Bukan. Jangan, Mbak. Jangan. Mbak, bukan. Bang Juri kawin lagi. Jangan, Mbak. Mbak. Pak RT, udah bisa dimulai sekarang. Soalnya saya masih banyak yang mau saya nikahin. Tunggu dulu Pak. Soalnya si Ucup sedang nyusulin bapaknya si Parti di Depok. Emangnya nggak ada yang lain yang bisa disuruh? Cuma Mas Ucup yang tahu rumah Pak Lekku yang di Depok, tempat bapakku nginep. Assalamualaikum. Nah, ini bapaknya si Parti udah datang. Loh Pak, Mas Ucupnya pundi? Loh, kuwi aku ora ngerti, Nduk. Wong aku rene iki diterke tanggane Pak Lekmu kok. Dilalah tanggane Pak Lekmu kuwi arep lunga, arahe mrene. Terus Ucupnya kemana? Enggak tahu, Pak. Maaf, Pak. Betul ini rumahnya Bapak Yusuf bin Sanusi? Betul, Pak. Loh, memangnya Mas Ucup kenapa Pak? Bapak Yusuf bin Sanusi sekarang ditahan di kantor polisi karena dia terlibat perampokan nasabah bank. Nggak mungkin. Oh, astagfirullah. Walah, Nduk. Nasibmu kuwi, Nduk. Tapi Pak Polisi, kami sedang menunggu Bapak Yusuf bin Sanusi untuk melangsungkan pernikahannya di sini. Kalau mau, pernikahan ini bisa dilanjutkan di kantor polisi. Gimana Parti? Kamu masih mau melanjutkan pernikahan ini?
Lagi ngapain sih lu? Ih. Kagak-kagak aja. Foto udah dipaku, pakai dipasang isolasi juga. Kata si Nur, waktu foto pengantin saudaranya jatuh, terus pecah, ketaunya laki saudaranya itu kawin lagi. Oh gitu. Jadi kalau baju pengantin lu dipakai orang, lu kagak percaya kalau laki lu kawin lagi. Neng percaya sih, Mak. Cuman kan masalahnya si Parti pakai baju pengantin Oneng itu, soalnya kan Mas sewain baju pengantin Oneng sama dia. Iya kan? Nih, Mak, kalau sekarang Oneng yakin nih, ini foto kagak mungkin bisa jatuh. Soalnya kan Oneng udah paku, Oneng kasih isolasi, Oneng lem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya, tumben sendiriannya. Iya, tadinya sih nggak ada niat mau kesini sih. Tapi tadi pagi kagak ada angin, kagak ada hujan. Tiba-tiba aja foto pengantin lu yang sama si Juri jatuh. Nih, pecah, berantakan.